Sehebat apapun cita-cita ente, sehebat apapun semangat ente, tidak akan bisa melubangi dan tidak akan bisa merubah atau merobek daripada batasan-batasan, pagar-pagar takdir-takdirnya Allah. Semuanya sudah dituliskan oleh Allah dan semuanya berjalan sesuai dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Kita bahas tentang ikhtiari, pilihan daripada manusia-manusia itu sendiri. Ente mau jadi apa? Pasti ditanya cita-citanya satu persatu. Jangan sampai setiap ente nggak punya cita-cita, nggak punya misi, nggak punya visi, tujuan yang mulia sampai akhirat sana, sampai dapat ridhonya Allah, dapat ridhonya Rasulullah, dapat ridhonya guru, dapat ridhonya orang tua. Jangan sampai nggak punya itu. Karena kalau sudah nggak punya itu, hidupnya pasti nggak bermutu, nggak berkualitas, nggak bermakna, sia-sia. Nggak ada nilainya sama sekali untuk dirinya, apalagi untuk yang lainnya. Pasti sudah. Kan cita-citamu apa? Ya wis, uripe nak dalan kok. Uripe melok koncone, uripe melok uang. Uripe melok sosmed, uripe melok ndak jelas. Kenapa nggak punya cita-cita dia? Nggak punya tujuan, nggak punya target, nggak punya semangat. Tapi kalau dia sudah punya cita-cita, tanya, apa langkah ente untuk menggapai cita-cita itu? Begini. Nah, para a'imah itu begitu. Orang-orang besar itu seperti itu. Kan pernah juga diceritakan seorang bapak yang soleh nanya kepada anaknya, cita-citamu jadi apa? Dibilang, aku pengen jadi Imam Syafi'i. Dibilang, enggak, jangan jadi Imam Syafi'i, enggak boleh. Imam Syafi'i itu kecil. Ente harus jadi Imam Ali karramallahu wajhah. Disuruh punya cita-cita setinggi langit. Kenapa? Kata abahnya itu, kalau ditanya sama orang yang soleh yang lainnya, ya dibilang, kalau anakku nggak bisa seperti Imam Ali, paling nggak jadinya seperti Imam Syafi'i. Tapi kalau sudah seperti Imam Syafi'i, maka kalau nggak jadi Imam Syafi'i akan dari bawahnya dan terus ke bawah. Kualitasnya semakin menurun. Nah, jadi cita-cita itu harus tinggi langit, tapi realistis. Kemudian untuk menggapainya, anak pengen jadi Imam Syafi'i, tapi bendinan ya awakmu turut tok. Jadi Imam Syafi'i. Paham? Anak pengen jadi Imam Romli, anak pengen jadi ulama, anak pengen tok. Ini taman nih, angan-angan ini, nggak realistis ya, nggak sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Tapi kalau dia betul-betul himmah dalam cita-citanya, itu luar biasa, bagus dan terpuji. Pasang cita-cita dan pasang semangat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh berusaha semaksimal mungkin akan dibukakan jalannya. Itu pasti. Sunnatullah, kehendak Allah yang dituliskan di dalam Al-Quran. Ini termasuk asrar, rahasia-rahasia kehidupan, rumus kehidupan. Ente pengen tahu ente orang sukses apa enggak, lihat ente sekarang. Kalau ente punya semangat, kalau ente punya hati, semuanya istiqomah, konsisten, sesuai dengan apa yang ente cita-citakan, apa yang ente impikan, ente insya Allah jadi orang sukses. Tapi kalau ente tidit naik turun, apalagi turun terus gini, ya sudah. Ente juga bisa bayangkan nanti ente ke depan bagaimana. Paham? Itu tergantung sesuai kualitas kapasitas diri ente sendiri. Wa ala kulli hal, matlub, marhub, diminta dan dianjurkan untuk semuanya mempunyai semangat yang tinggi. Tapi walaupun demikian, kalaupun ente sudah semangat, berusaha semaksimal mungkin, tapi nggak nyampe apa yang dicita-citakan, apa yang ditujukan, ya karena memang Allah belum menghendaki atau belum menuliskan takdirnya untuk ente. Dan ente tetap tidak boleh kecil hati, nggak boleh putus asa, nggak boleh kecewa kepada Allah Subhanahu Wa Taala khususnya. Ana wis ngene masuk anu ya Allah, iku wong kafir anu ya Allah, aku kok enggak ya Allah. Banding-bandingan dia, mulai dia ada permasalahan-permasalahan di dalam akidah dan hatinya. Ada syirik-syirik, kemusyrikan yang tumbuh, was-was fi sudurin nas, tumbuh terus di hatinya. Nah, ini hati-hati. Ini banyak terjadi. Anu sudah begini kok gak gini ya Allah. Nah, ini perlu ente pahami. Sawabikul himam la takhrik aswarul aqdar. Semuanya sudah ditakdirkan. Pasrah wae wis kon dadi hamba iki pasrah. Total sepenuhnya ridho, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Itu dalam arti rodi itu di situ adamul i'tirad ala Allah, sama sekali nggak ada menentang kepada kekuasaan, kesempurnaan, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala.
yang telah ditentukan atas makhluknya. Sama sekali nggak ada. Wis pasrah total, rela, ridho, ikhlas atas semua ketentuan qada dan qadarnya Allah. Paham? Yang penting ente on the track. Semangat, punya cita-cita yang mulia, jalan di situ. Adapun nanti endingnya, finishnya, kedepannya itu sesuai dengan harapan ente atau enggak, itu tawakal Allah. Urusannya tawakal, kembalinya kepada ilmu tawakal. Tawakal itu ikhtiar semaksimal mungkin dan memasrahkan segala urusan kembali kepada Allah. Paham? Harus ada yakin, dilandasi daripada iman, dan kemudian terakhir tawakal. Paham? Baru insya Allah hatinya bisa istiqomah, hidupnya juga raganya bisa istiqomah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.